Shalom umat Kristen sekabupaten Karawang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Sosam Enidam Prazibua, biasa dipanggil Pendeta Sosam. Saat ini saya melayani di Gereja Kristen Indonesia GKI Rengas Dengklok. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam YouTube channel PGIS Karawang ini dalam program Gembala Menyapa. Program Gembala Menyapa adalah sebuah program dari PGIS Karawang di mana para gembala dari gereja-gereja anggota PGIS akan menyapa saudara dalam renungan yang akan ditayangkan setiap 1 bulan 1 kali. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan sebuah lagu. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di kanan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal.
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kuasa Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat menghidupkan firman itu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 133. Mazmur 133, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara umat Kristen sekabupaten Karawang yang terkasih, Mazmur 133 yang tadi kita baca, saya yakin kita semua sudah pernah atau cukup sering mendengar. Bahkan ada banyak lagu yang sudah diciptakan berdasarkan Mazmur 133 ini. Mazmur 133 menggambarkan bahwa Tuhan sangat berkenan dengan kerukunan hidup persaudaraan. Sungguh sangat baik kalau saudara-saudara dapat hidup rukun bersama-sama. Bahkan kebaikan itu digambarkan seperti sebuah peristiwa pengurapan minyak yang diurapi kepada Harun. Harun adalah seorang imam yang menjadi imam pertama dari bangsa Israel. Selain itu peristiwa pengurapan juga dilakukan kepada raja. Peristiwa pengurapan menjadi tanda, menjadi simbol bahwa Tuhan berkenan terhadap orang yang diurapi tersebut. Dengan kata lain, sungguh baik kalau persaudaraan yang rukun itu dapat terjadi karena Tuhan berkenan. Selain itu juga digambarkan bahwa kebaikan dari persaudaraan yang rukun itu seperti embun yang turun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di tanah Israel. Di tengah daratan yang tandus itu adalah satu-satunya gunung yang pada musim dingin akan diselimuti salju pada bagian puncaknya. Dan salju itu yang akan meleleh turun dan menjadi sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan dan kesuburan bagi tanah di sekitarnya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pemazmur mau menggambarkan bahwa hidup persaudaraan yang rukun itu akan mendatangkan damai sejahtera, di mana Tuhan akan memberikan berkat, berkat kehidupan bagi persaudaraan yang rukun tersebut. Nah, kalau ngomong soal persaudaraan, maka kita akan dapat dua makna sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Makna yang pertama dapat dilihat dari kata saudara itu sendiri, yang berarti sedarah atau satu darah. Dengan kata lain, persaudaraan dilihat berdasarkan hubungan biologis yang berasal dari keturunan yang sama, berasal dari orang tua yang sama, atau dari nenek moyang yang sama. Orang Israel berasal dari keturunan yang sama, dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka merupakan sebuah keluarga besar yang menjadi sebuah bangsa yang besar. Sehingga bisa jadi ketika kita melihat di dalam Mazmur 133, pemazmur yaitu Daud memang memaknai persaudaraan itu adalah sebagai sebuah persaudaraan yang diikat oleh hubungan darah. Tetapi kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara, dilihat di situ saudara-saudara yang rukun. Saudara-saudara itu dapat hidup rukun. Mengapa disebut demikian? Karena dalam konteksnya Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa saudara-saudara belum tentu bisa hidup rukun selalu bersama-sama. Nah, inilah makna yang kedua. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Saudara kandung dapat terasa seperti orang asing. Dan sebaliknya, orang asing dapat terasa seperti saudara kandung. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa hubungan persaudaraan tidak melulu hanya dapat diukur berdasarkan hubungan darah saja. Seseorang
yang memiliki hubungan darah dengan kita bisa jadi tidak berlaku sebagaimana seharusnya seorang saudara berlaku. Sebaliknya, orang asing yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita bisa jadi justru dapat hidup rukun seperti digambarkan dalam Mazmur 133, seperti saudara bagi kita. Inilah makna yang kedua Bapak Ibu Saudara, di mana persaudaraan tidak hanya diukur berdasarkan hubungan darah, hubungan biologis saja, tetapi persaudaraan dilihat dari kualitas relasi seseorang. Bisa terbentuk karena ikatan emosional, karena kesamaan-kesamaan yang lainnya, bukan hanya berdasarkan kesamaan keturunan saja. Nah, dengan kata lain, Mazmur 133 bisa kita lihat dalam dua makna ini. Yang pertama, memang betul pemazmur dalam konteks orang Israel berbicara tentang persaudaraan di antara sesama keturunan Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, persaudaraan yang dimaksud oleh Daud dalam Mazmur 133 ini juga dapat bermakna bahwa mereka harus dapat hidup rukun sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan mereka diikat dalam satu kesamaan, yaitu bukan hanya berdasarkan dari keturunan yang sama, tetapi juga mereka menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Yahweh. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen masa kini juga dapat memaknai Mazmur 133 ini sebagai bagian dari kehidupan kita, di mana kita harusnya bisa melihat sebagai orang Kristen, sesama orang Kristen sebagai saudara kita. Karena kita memiliki satu Tuhan yang sama, dan bahkan kita juga diikat, yang kedua diikat oleh darah yang sama, yaitu darah Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita bisa memaknai Mazmur 133 ini pada masa kini? Maka marilah kita melihat pada makna persaudaraan yang kedua tadi, tentang bagaimana kita hidup menjadi saudara bagi orang lain. Kalau kita melihat, kalau dalam judul renungan kita hari ini, apakah kamu saudaraku? Kita tidak bisa menggunakan cara pandang seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita akan memilah dan memilih siapa yang layak menjadi saudaraku. Tetapi sebaliknya, seharusnya kita bisa menjalani hidup sebagai seorang saudara bagi orang lain. Bagaimana kita menjalani hidup sebagai seorang saudara yang mau hidup rukun, hidup bersama, hidup saling melindungi, hidup saling menolong, dan hidup saling mengasihi dengan orang lain. Walaupun dia tidak memiliki keterikatan hubungan darah dengan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 133 mengatakan betapa baiknya kalau kita bisa hidup rukun bersama dengan saudara-saudara kita. Lalu, apakah kemudian kita mampu menjadi saudara bagi saudara-saudara kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bukan sebaliknya, apakah kemudian justru kita yang menilai siapa yang layak menjadi saudara saya? Salah. Tapi sebaliknya, kitalah yang harus menjadi saudara bagi orang lain. Saudara bagi saudara seiman, saudara bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan bagaimana kita menjadi saudara bagi sesama ciptaan Tuhan. Dengan demikian, maka kita dapat menghadirkan apa yang Tuhan kehendaki. Kita dapat menjadi bagian dari damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Jadilah saudara bagi saudaramu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa agar Engkau yang mengajar kami terus, agar kami dapat menjadi saudara bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati juga pemerintah Kabupaten Karawang dan masyarakatnya, agar dapat terus hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Berkati juga gereja-gereja se-Kabupaten Karawang, agar dapat terus berkarya menyatakan kasih Tuhan di Karawang ini.
Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.